Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat para sahabat semua dan salam berjumpa kembali bersama saya Raja Cindai. Yang mana di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang mana saya bukan seorang ustadz, saya juga bukan seorang ulama, tapi saya hanya seorang manusia biasa. Di sini saya akan membahas tentang menyikapi yang terjadi di dunia sosial, media sosial akhir-akhir ini terkait tentang terjunnya para ulama serta para ustadz di dunia spiritual. Ini sangat membantu sekali dan ini sangat-sangat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan keyakinan. Maksudnya kita harus menanamkan keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hal ini, saya akan menyinggung beberapa konten. Saya tidak ingin menjatuhkan, tapi saya ini hanya berkomentar saja. Ini kan menurut komentar saya. Jadi, seperti konten-konten yang memuat tentang spiritual yang ada di beberapa wilayah, yang sekarang sedang heboh ya, seperti ada tentang pembasmian Nyi Ronggeng ya. Nah, Nyi Ronggeng ini itu setelah saya telusuri, ini hanya hiburan ya, hanya hiburan saja yang dibuat skenario. Ini dugaan saya seperti itu kan, tapi keasliannya saya tidak tahu ya seperti apa keasliannya, tapi menurut video-video yang lain yang saya tonton seperti itu gitu. Nah, kalau untuk si pemeran utama sih seperti sahabat saya ya atau senior saya itu yang punya konten yaitu tentang Nyi Ronggeng itu saya rasa ya hal yang wajar saja. Mereka juga bukan ustadz, tapi mereka berdepokan orang-orang spiritual seperti itu. Nah, dan kadang juga tidak semuanya benar dan tidak semuanya asli. Ada juga yang asli, ada juga yang enggak. Nah, tapi intinya kan menghibur masyarakat Indonesia. Itu saya sangat-sangat terhibur sekali dengan video-video mereka. Setiap malam saya menonton. Saya anggap ini kan hiburan. Jadi kalau kita mau tonton ya tonton aja. Kalau yang nggak suka ya nggak usah ditonton gitu. Seperti itu. Sama seperti saya ngoceh seperti ini. Saya bukan ngoceh, tapi saya ingin memberikan komentar saja dan tidak ingin ada hal-hal yang lain. Nah, kita sudah paham selaku masyarakat Indonesia, kita sudah bijaknya. Cuman yang saya sayangkan di dalam hal ini, masuknya seorang ustadz ataupun seorang ulama yang mungkin dikategorikan ulama, masuknya berkecimpung di skenario tersebut. Nah, ini kalau menurut saya ini akan menjatuhkan nama mereka sendiri, gitu, menjatuhkan nama mereka sendiri. Kenapa mereka harus terlibat di situ gitu? Kalau ingin mencari viewers sih banyak hal lain lah. Nah, seperti videonya Kang Ujang Bustami ya, Kang Ujang Bustami itu real, makanya dia nggak mau ikut-ikutan. Ya ada juga ya, semuanya tetap harus disetting. Kalau nggak disetting dulu, ya persiapan kamera, ya lokasinya di mana, janjinya di mana, itu kan settingan. Ya itu kan harus disetting, kalau nggak mungkin langsung tiba-tiba seperti dia. Tapi beliau tidak mau hal-hal yang seperti ini, makanya nggak ada komentar dari beliau. Nah, justru itu akan menjaga wibawa beliau sendiri gitu. Nah, cuman saya sayangkan ada beberapa temen, ada beberapa kreator konten YouTube yang ikut andil di situ. Nah, yang menjadi polemiknya bagi saya, menjadi pertanyaannya bagi saya, tolonglah untuk ayat-ayat Allah ini, ayat-ayat suci ya, seperti ayat-ayat Allah itu jangan dipermainkan lah, jangan dipermainkan seperti itu. Terkesannya walaupun itu benar atau tidak, cuman kesannya seperti ini. Kalau memang itu benaran, kalau itu memang benar ya, kenapa mereka makhluk yang dikatakan ini Nyi Ronggeng yang seperti itu mungkin ya jin ya, kenapa mereka nggak takut dengan ayat Allah? Kenapa mereka kok pada kalah, pada tumbang gitu? Kan ini kan seperti ya sebuah skenario. Jadi ini sebetulnya merendahkan daripada ayat-ayat itu sendiri. Jadi saya selaku masyarakat Indonesia, saya berharap ini kepada pihak-pihak yang berkompeten lah ya, khususnya pihak-pihak penegak hukum,
Ini kan cyber ya. Untuk cybernya, saya meminta selaku masyarakat Indonesia ini tolong diperhatikan, karena menurut saya ini bisa saja tanggapan itu berbeda-beda dari berbagai netizen, berbagai penikmat video YouTube itu memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang bertanggapan mendukung, ada yang bertanggapan menolak, ada yang tanggapan begitu begini segala macam. Akhirnya terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, terlebih lagi di sini ada agama yang dipertaruhkan. Itu agama karena memakai ayat-ayat. Logikanya, kita kalau sudah menanamkan keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah, apapun ayat yang kita baca, insya Allah akan bisa menyelamatkan kita atas izin Allah. Nah, kenapa walaupun video ini mau disetting ataupun tidak oleh mereka, seharusnya ketika hargai ayat-ayat tersebut gitu, bisalah dibikin adegan itu agar ayat ini memang betul-betul ketika dibacakan mereka terpental seperti itu kan. Ini kan lebih bagus. Tapi kenapa kok mereka kalah gitu, yang membacakan ayat-ayat itu kalah? Terkesannya kan seperti merendahkan jadinya. Jadi ini akan memicu konflik di masyarakat, khususnya mayoritas muslim. Jadi saya minta dan berharap kepada para sutradara yang membuat konten-konten ide-ide kreatif, saya sangat mendukung, acungi jempol, tapi tolong dibuat lagi skenario-nya yang memang betul-betul matang, jadi tidak menimbulkan pro dan kontra kepada masyarakat, tidak menimbulkan isu. Saya sangat suka dengan apapun yang mereka lakukan sepanjang tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi saya pun berharap jika ini ya, jika saya bicaranya salah, saya minta dimaafkan. Tetapi kan saya butuh tanggapan gitu. Saya kan ingin menanggapi. Bukan berarti saya hal-hal yang lain, tidak. Jadi saya hanya menanggapi saja. Ini kan tanggapan saya, tanggapan orang saya tidak tahu. Nah, cuman harapan saya kepada pihak penegak hukum, khususnya cyber Mabes Polri, ini tolong diklarifikasi dulu video-video konten-konten YouTube yang memuat hal-hal yang seperti ini, karena ini akan memicu daripada isu-isu sara nantinya di situ ya. Karena apa? Itu ada melibatkan agama, ayat-ayat di situ, dan ini kan akan memancing para ulama lainnya nanti akan berkomentar semua sama seperti saya. Dan NU Nahdlatul Ulama juga akan terus mengawasi konten-konten yang seperti ini. Jadi harapan saya ini harus didalami, karena kalaupun saya salah, saya mohon dimaafkan, tapi ini perlu pendalaman dikaji ya, masalah konten-konten seperti ini akan memicu apa tidak. Tapi saya sendiri sudah terpicu, selaku masyarakat, terpicu dengan adanya tontonan seperti itu, akhirnya memancing saya untuk berkomentar. Kan ini sudah pemicuan seperti itu, akhirnya masyarakat terjadi kegaduhan dan ribut di dunia sosial ya, di media sosial. Nah, jadi saya harap konten ini tidak mengarah kepada pembodohan dan tidak mengarah kepada unsur penghinaan, penistaan daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an khususnya. Ya. Ini tolong ya, tolong saya sangat tolong sekali. Kalaupun saya salah tolong dimaafkan, tapi ini menurut saya tolong diluruskan. Diluruskan di akhir ceritanya supaya tidak terjadi konflik sosial di pola pikir masyarakat. Tidak semuanya masyarakat bisa mencerna apa yang kita lakukan, yang awam ataupun yang pintar. Karena kalau sudah berhubungan dengan agama, maka hati nurani yang akan tersentuh seperti itu. Hati nurani. Sekali lagi saya mohon maaf pada para senior saya hanya menyampaikan pendapat saya saja. Jadi tolong dimaafkan kalaupun saya salah. Kan kalaupun saya benar, mari kita saling memperbaiki lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.